Balik lagi bersama SDBARTAI. Cerita kali ini akan membawa kalian ke sebuah rumah makan di kota kecil di Pulau Sumatera yang selalu ramai pengunjung tapi menyimpan rahasia gelap yang tak pernah diungkap. Di balik rasa yang menggoda, ternyata ada perjanjian dengan iblis, dapur penuh teror, dan makhluk-makhluk gaib yang ikut memasak. Bersiaplah, karena cerita ini bukan sekedar fiksi. Selamat datang di Penghuni Dapur Setan. Di sebuah kota di Pulau Sumatera, ada satu rumah makan yang tak pernah sepi pembeli. Letaknya di pinggir jalan utama, dengan papan nama sederhana bertuliskan RM Barokah. Meski bangunannya biasa saja, rumah makan itu selalu dipenuhi pelanggan dari pagi hingga larut malam. Tak peduli siang terik atau hujan deras, antrian panjang nyaris tak pernah putus. Bahkan di hari-hari besar saat restoran lain tutup, rumah makan itu tetap buka dan tetap laris. Masyarakat sekitar sering heran, makanan yang dijual di sana tidak terlalu istimewa. Nasi uduk, ayam goreng, sambal terasi, dan sayur lodeh. Masakan rumahan biasa, tapi anehnya para pelanggan yang pernah makan di sana selalu kembali dan kembali lagi. Mereka bilang rasa makanannya unik, gurih, nikmat, dan bikin rindu, meski mereka tak tahu kenapa. Di balik popularitas rumah makan itu, ada rahasia yang lama tersembunyi. Dan rahasia itu perlahan mulai tercium ketika warga sekitar mulai melihat hal-hal aneh, terutama dari arah dapur. Awalnya hanya seorang satpam ruko sebelah yang memperhatikan. Ia sering lembur malam dan melihat ada bayangan putih melintas cepat dari dapur rumah makan itu, meski sudah tengah malam dan gerbang sudah digembok. Kadang terdengar suara panci jatuh, suara sendok mengaduk, dan bau gosong yang menyengat, padahal rumah makan sedang tutup. Kemudian, seorang anak kecil yang tinggal di gang belakang mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia melihat sesosok tuyul kecil berkulit pucat, matanya merah menyala, meloncat-loncat di dapur rumah makan itu. Tuyul itu menumpahkan wajan, mengacak-acak nasi, bahkan kadang meludah ke dalam kuah sayur. Semua itu terdengar seperti cerita anak-anak, sampai akhirnya seorang kurir makanan melihat dengan matanya sendiri. Saat ia hendak mengantar pesanan lewat pintu belakang, ia menyaksikan sesosok pocong berdiri kaku di sudut dapur, meludahi setiap panci yang sedang mengepul, satu demi satu. Lalu ia hilang dalam asap mendidih. Kurir itu gemetar, ia tak kembali bekerja. Beberapa waktu kemudian, seorang pengusaha rumah makan kecil yang warungnya kalah saing, diam-diam menyelidiki. Ia membeli satu porsi ayam sambal dari RM Barokah dan membawanya ke laboratorium kampus lokal untuk diperiksa. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada bahan kimia aneh atau racun, tapi ditemukan jejak DNA manusia pada kuah sayurnya. Seolah ada air liur atau ludah manusia yang tercampur dalam proses memasak. Bahkan lebih buruknya lagi, DNA itu bukan dari satu orang, tapi beragam. Dan sebagian berasal dari manusia yang sudah lama dinyatakan meninggal. Cerita ini tak sampai ke publik. Sang pengusaha tewas dalam kecelakaan mobil saat hendak bertemu wartawan lokal. Mobilnya remuk, tubuhnya terbakar hingga sulit dikenali. Pihak keluarga percaya itu bukan kecelakaan biasa. Seseorang dari dalam rumah makan akhirnya angkat bicara. Seorang mantan karyawan dapur yang hanya bertahan seminggu. Ia bekerja hanya pukul 10 malam hingga subuh. Ia ditugaskan membersihkan peralatan masak dan menyiapkan bahan untuk esok hari. Tapi ia tak kuat menghadapi apa yang dilihat setiap malam. Menurut kesaksiannya, setiap pukul 2 dini hari, pintu dapur dikunci dari dalam. Lampu dipadamkan. Di sudut dapur, ada gentong tanah liat yang selalu tertutup rapat. Tapi pada malam-malam tertentu, gentong itu terbuka sendiri. Asap hitam menyembur dari dalam dan satu persatu makhluk keluar darinya. Tuyul kecil, pocong, dan sosok wanita berambut panjang yang matanya hanya lubang hitam menganga. Makhluk itu tidak menyerang, tapi mereka melakukan sesuatu yang lebih menyeramkan, yaitu mereka membantu memasak.
tuyul memotong cabai, pocong menuang minyak, dan sosok wanita itu mengaduk kuah dengan rambutnya sendiri. Setiap masakan yang mereka buat dimasukkan ke dalam wadah khusus dan akan dijadikan stok spesial keesokan harinya. Karyawan itu juga pernah melihat pemilik rumah makan, seorang pria tua berwajah datar, berdiri di hadapan api kecil sambil membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Setiap selesai, ia mencelupkan jarinya ke dalam kuah. Dan jari itu seperti membusuk perlahan, tapi ia tak mengeluh, seolah itu bagian dari kewajiban. Berdasarkan cerita yang tersebar diam-diam di kalangan warga tua, pemilik rumah makan dulunya hanyalah penjual nasi goreng kaki lima. Dagangannya sepi, hidupnya susah, dan anaknya sakit keras. Dalam keputusasaan, ia pergi ke gunung terpencil dan bertapa selama 3 malam di tempat angker. Di sana, ia disebut-sebut bertemu dengan ibu dapur, sosok gaib penjaga rasa dan perut manusia. Ibu dapur bukan jin biasa. Ia adalah entitas gelap yang haus pujian dan darah. Dalam mimpinya, pria itu ditawari perjanjian, kekayaan, dan pelanggan tak henti-hentinya. Dengan satu syarat, ia harus membiarkan para penghuni dapur ikut memasak setiap malam. Ia menyanggupi. Sejak saat itu, warung kecilnya melejit menjadi rumah makan besar. Tapi sejak saat itu pula, dapurnya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap beberapa bulan, ada saja laporan orang hilang di sekitar kota. Tak ada yang mengaitkannya dengan rumah makan itu. Sampai ada supir ojek online yang mengantar pesanan lalu tak kembali. Keluarganya melapor ke polisi. GPS terakhir menunjukkan dia berhenti di belakang rumah makan RM Barokah. Tapi setelah dicari berhari-hari, tak ditemukan apa-apa. Kecuali bekas darah mengering di sela-sela lantai dapur yang dicat ulang dengan tergesa-gesa. Sejak saat itu, kabar buruk mulai beredar. Rumah makan itu tidak hanya menyajikan makanan, tapi juga menghidangkan rasa dari jiwa-jiwa yang dikorbankan. Masakan mereka semakin nikmat karena bukan hanya bumbu yang ditambahkan, tapi juga penderitaan, rasa takut, dan cairan tubuh dari mereka yang ditumbalkan. Kini, rumah makan itu masih berdiri, masih ramai, masih buka setiap hari. Tapi jika kamu datang terlalu larut malam dan memperhatikan dapurnya dari sela-sela ventilasi, kamu mungkin melihat sesosok makhluk tanpa wajah sedang mengaduk kuah gulai, atau tangan-tangan kecil sedang mencabik daging dengan kuku panjang mereka. Dan jika suatu saat makanan di sana terasa terlalu nikmat hingga membuatmu ketagihan, berhati-hati. Karena bisa jadi, itu karena ada bagian dari manusia lain yang telah ikut masuk ke dalam tubuhmu. Hati-hati terhadap rasa yang terlalu sempurna. Karena dalam dunia ini, tidak ada yang benar-benar gratis. Dan tidak semua dapur dikuasai oleh koki handal. Beberapa dikuasai oleh emak-emak berdaster juga loh. Terima kasih sudah simak cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. SDBARTAI undur diri. Bye-bye.